Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ini adalah lanjutan dari videoku yang pertama tadi terkait pembahasan soal UTS nomor 1 sampai 10. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan mewajibkan perusahaan yang telah melakukan initial public offering atau IPO, itu berarti di hubungannya sama Bursa Efek Indonesia, atas saham dan atau obligasi untuk menyampaikan laporan keuangan. Berikut adalah kepentingan utama OJK di balik aturan tersebut. Oke, berarti kita fokusnya ke OJK. Yang A, mengetahui potensi tingkat pengembalian investasi. Ini enggak ya, karena kan OJK itu lebih ke melindungi si investornya. Jadi kalau ada apa-apanya sama sama perusahaan yang IPO itu OJK itu harus memverifikasi perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Nah, jadi ini bukan bagian dari tugasnya OJK untuk menilai potensi tingkat pengembalian investasi. Terus yang B, potensi gagal bayar pinjaman. Ini benar sih, tapi kalau kita balik lagi ke soalnya, yaitu OJK sebagai lembaga pengawas itu mewajibkan perusahaan yang telah IPO untuk menyampaikan laporan keuangan, itu bukan untuk potensi gagal bayar. Kenapa? Karena ya kan itu cuma fokus ke bagaimana perusahaan itu menyampaikan laporan keuangannya itu dengan nggak ada pemalsuan laporan keuangan gitu. Jadi itu yang fokus kepentingan utama OJK di balik aturannya. Yang C, pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan reliable. Oke, kalau pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan reliable itu juga enggak ya, karena kita fokusnya OJK itu sebenarnya itu langsung ke ini deh, melindungi kepentingan investor dengan adanya ketersediaan data yang reliable. Jadi data laporan keuangan itu tadi itu tuh dapat dipertanggungjawabkan. Makanya di sini kok si perusahaan itu yang IPO itu harus dan wajib untuk memberikan data laporan keuangannya. Makanya ini guna ketersediaan data yang reliable, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu teman-teman. Nomor 12. Hal mendasar yang harus diketahui oleh pemangku kepentingan stakeholder atau pengguna terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut. Ini hal mendasarnya ya teman-teman. Oke, kalau kita bahas hal mendasar yang diketahui oleh pemangku stakeholder, hal mendasar kan itu kalau nggak salah itu ada 4. Yang pertama ada relevan, ada keandalan. Jadi relevansi sama reliable atau keandalan itu kan trade off. Terus yang ketiga itu ada dapat bahwa data itu dapat dibandingkan, dan yang terakhir adalah dapat dipahami. Nah, kita cek satu persatu mana yang ada hubungannya sama relevan, terus andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kita cek. Laporan keuangan memuat data atau informasi yang dapat dibandingkan. Iya, ini benar banget. Jadi dia masuk ke yang ketiga tadi, yaitu dapat dibandingkan. Terus yang B, laporan keuangan memuat data atau informasi masa lalu. Ini enggak ya teman-teman. Terus disusun oleh manajemen. Ya emang disusun manajemen, tapi itu bukan hal mendasar yang harus diketahui stakeholder. Ya kalau pun itu kan ya pasti manajemen yang nyusun. Siapa lagi? Karena manajemen lah yang tugasnya membuat perusahaan itu berkembang. Tapi yang memiliki perusahaan itu bukan manajemen, tapi stakeholder. Dia diaudit oleh auditor independen. Ini apalagi? Ya bukan ya, karena kalau audit kan hubungannya bukan ke hal dasar ya, karena hal dasar yang harus diketahui oleh stakeholder itu cukup relevansi, reliable atau keandalan, terus dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jadi yang A jawabannya. Nomor 13. Pada saat melakukan common size analysis, pernyataan berikut yang salah adalah, oke kita cek, apa tuh yang salah dari common size analysis? Yang salah ya teman-teman. Nah, jadi yang salah, akun dalam neraca diproporsikan terhadap total aset. Ini benar. Kalau common size itu kan semua SFP itu selalu dibagi sama total asetnya. Kalau SOCI itu atau Statement of Comprehensive Income atau sebut aja income statement kayak gitu, itu berarti dibagi sama total sales-nya. Yang B, akun dalam laporan laba rugi diproporsikan terhadap sales. Ini udah benar. Jadi yang A total aset, yang B sales. Ini udah benar. Yang C, common size analysis sangat berguna untuk membandingkan perusahaan yang berbeda size dan bidang usahanya. Benar. Jadi kalau common size itu guna bandingin perusahaan yang beda size-nya dan beda bidang usahanya. Itu udah benar. Terus yang D, tren keuangan perusahaan dapat tergambar melalui common size analysis. Tren keuangan? No. Tren keuangan itu masuknya ke di komparatif analisis. Kenapa kok komparatif analisis? Karena di komparatif kan terbagi menjadi 2, yaitu ada year to year analysis and index number trend. Nah, itulah jadi tren keuangan perusahaan itu dapat tergambar melalui komparatif analisis, bukan dari common size analisis. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini maksudnya ke komparatif. Jadi ini salah.
Oke, sekarang kita cek nomor 14. Nah, dari data tersebut, kemampuan likuiditas PT Angin Malam pada tahun 2019, baik current ratio maupun acceptance ratio adalah, oke, ini hubungannya sama current ratio. Kalau current ratio kan berarti current ratio, berarti current asset dibagi sama current liability. Oke, kita lihat tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019 berarti kita cek berapa current assetnya. Current assetnya 683. Berarti 683,5 dibagi sama current liability-nya. Berapa tuh? Current liability-nya itu adalah 294. Oke. Nah, 683 dibagi 294 itu hasilnya adalah 2,32. Ada nggak jawabannya? Ada, yang B. Nah, untuk mempersingkat waktu kalau di Pilgan, kalau kita udah ketemu jawaban yang udah pasti, kita udah yakin, langsung aja pilih yang B gitu, teman-teman. Jadi untuk menjawab Pilgan itu kalau udah ketemu satu, langsung aja skip langsung ke soal selanjutnya. Itu memperpendek pengerjaan meskipun hanya sekian 10 detik ataupun 7 detik gitu ya. Jadi yang B. Oke, nomor 15. Laba bersih PT ABC adalah 2 juta. Sedangkan laba bersih PT XYZ itu adalah 2.500.000. Nah, berdasarkan data tersebut, mana dari pernyataan berikut ini yang paling sesuai menunjukkan perbandingan laba bersih keduanya? Jadi kan ini kita compare antara net income PT ABC dengan net income PT XYZ. Kita cek. Kondisi keuangan PT XYZ lebih baik dibandingkan PT ABC. Kondisi keuangan ya, kalau kita secara orang awam tuh ngelihat net income-nya, ya jelas PT XYZ lebih tinggi. Tapi itu belum tentu kondisi keuangan si XYZ itu lebih baik dibanding PT ABC. Kenapa? Karena kalau bahas kondisi keuangan, kan itu nggak cuma terkait return atau net income, bisa aja terkait likuiditas rasionya ataupun rasio-rasio yang lainnya. Jadi kalau kita fokus ke kondisi keuangan, itu belum tentu bisa dipastiin si PT GZ itu lebih bagus daripada PT ABC. Bisa aja terjual tapi semuanya pada ngutang tuh. Terus dan itu susah ditagihnya, itu kan juga buruk bagi perusahaan karena piutangnya nggak tertagih. Jadi ya contoh kayak gitu untuk kondisi keuangan, itu bukan ya teman-teman. B. PT GZ lebih menguntungkan dibanding PT ABC, tapi perbandingan keduanya tidak dapat dikuantifisir. Ini benar sih, tapi belum tentu lebih menguntungkan. Kita cek dulu berapa marginnya. Kalaupun katakanlah dia income-nya gede ya, karena dia katakanlah perusahaan yang gede gitu. Tapi kalaupun perusahaan kecil tapi marginnya gede banget, itu lebih untung daripada PT GZ. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kalau secara angka doang kayak gitu langsung mastiin PT GZ itu lebih menguntungkan. Itu belum tentu ya teman-teman. Karena kita lihat dulu seberapa besar perusahaan dia, terus apa yang dia jual, kita harus tahu isi-isinya dalam-dalamnya gitu. Kita butuh informasi lanjutan sehingga kita baru bisa mengcompare keduanya. Yang C, PT GZ lebih menguntungkan apabila total asetnya lebih kecil dari PT ABC. Ini juga enggak ya, karena kita tetap butuh informasi lanjut lagi terkait keduanya. Perlu informasi lebih lanjut. Oke, ini udah pasti benar. Jadi nomor 15 jawabannya yang D. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Nah, informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat langsung digunakan seorang analis dalam menganalisis laporan keuangan. Berikut adalah keterbatasan tersebut, kecuali. Nah, jadi kita sebelum kita lanjut dulu, kita bahas dulu apa aja keterbatasan laporan keuangan. Jadi, keterbatasan dalam laporan keuangan itu ada tepat waktu. Yang kedua itu nanti ada yang namanya frekuensinya gedenya seberapa atau kecilnya seberapa, dan orientasi ke masa depan. Nah, itu kan. Tapi di sini yang dicari adalah yang kecuali. Oke, berarti kita cari yang kecuali ya teman-teman. A. Laporan keuangan tidak menyajikan informasi keuangan secara real time. Ya benar ya. Jadi LAPG itu emang nggak nyediain informasi keuangannya secara real time di waktu yang tepat gitu, real time. Jadi terus kalau yang B itu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan disusun oleh manajemen perusahaan tanpa melalui pengecekan pihak lain. Oh, salah. Kenapa? Karena tetap dicek oleh si auditor eksternal. Itu kan setelah dipublikasikan itu biasanya keuangan yang kualitasnya wajar dan terpercaya adalah laporan keuangan yang udah diaudit oleh auditor eksternal kayak gitu. Berarti ini bukan keterbatasan. Terus yang C, laporan keuangan hanya sedikit menyajikan informasi terkait kinerja keuangan masa depan. Ini benar ya, karena itu hubungannya sama orientasi ke masa depan. Yang D, laporan keuangan hanya menyajikan informasi secara per kuartal atau per tahun. Ini benar juga. Jadi dia fokus penyajiannya itu emang per tahun dan kuartal. Jadi kita bisa lihatnya itu baru selama 1 kuartal atau 1 tahun.
Maka jawabannya yang bukan batasan adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 17. Berikut merupakan praktik accounting distortion yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbesar nilai aset dari yang seharusnya. Oke, kita cek. Ini adalah praktik accounting distorsi ya, yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbesar nilai aset dari yang seharusnya. Berarti jawabannya menggunakan metode depresiasi double declining pada saat aset tetap baru dibeli. Itu bukan accounting distorsi ya. Jadi kalau accounting distorsi itu bukan mengarah ke kebijakan apa metode yang digunakan, tapi lebih ke bagaimana penerapan, misal katakanlah bagaimana estimasinya si cadangan piutang ataupun estimasi-estimasi lain yang itu bukan suatu kebijakan pasti gitu. Yang B, menerapkan estimasi. Ini aku tadi barusan sebut bilang estimasi. Di sini ternyata disebutin bahwa ada penerapan estimasi cadangan piutang tetap tagih yang sama dengan tahun sebelumnya ketika terjadi kenaikan saldo piutang. Ini berarti ada manajemen itu kayak mikir, oh ini ada celah nih, padahal tuh kalau kita bisa ngelihat lebih dalam lagi, ini berarti si manajemen itu mengambil celah yang ada. Jadi itu juga merupakan praktek accounting distorsi yang dilakukan oleh manajemen memperbesar nilai asetnya. Berarti nomor 17 jawabannya adalah B. Lanjut kita nomor ke-18. Pihak yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangan yang wajar dan akurat adalah A. Manajer, jelas. B. Auditor internal, dia nggak boleh ngaudit laporan keuangan ya, karena kan itu auditor internal. C. Auditor eksternal, ini ya benar. Jadi pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang wajar. Gini, auditor eksternal itu adalah membuat laporan keuangan yang wajar dan laporan keuangannya itu dipastiin bebas salah saji material, kan gitu ya kalau kita bahasa KSK. Nah, tapi itu bukan pihak yang paling bertanggung jawab, tapi yang paling bertanggung jawab siapa? Manajer. Kenapa? Karena manajer itu butuh auditor eksternal buat si manajer ini dipercaya oleh pemegang sahamnya, si prinsipal atau pemegang saham atau pemilik perusahaan itu, bahwa laporan keuangan itu memang benar-benar bebas salah saji kayak gitu, memang wajar dan akurat. Nah, jadi yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangan sampai manajer itu mau ngebayar si auditor itu ya karena dialah yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangannya. Makanya di sini jawabannya adalah manajer, bukan auditor eksternal. Emang bener auditor eksternal itu yang membuat laporan keuangannya yang wajar dan akurat, tapi si manajer lah yang paling bertanggung jawab. Karena tanpa adanya manajer, gak mungkin dong auditor eksternal itu dia ngaudit suatu perusahaan. Yang ngapain dia buang waktu, gak ada yang bayar juga. Karena dia dibayar oleh manajemen, dibayar oleh si manajer. Jadi ya dialah dia itu kayak melakukan tugasnya karena disuruh oleh si manajer yang punya tanggung jawab besar terhadap laporan keuangan. Jadi jawabannya adalah yang A. 19. PT GZ membuat diskresi terkait dengan catatan biaya research and development. Di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas akuntansi perubahan yang dikelompokkan dalam faktor di bawah ini. Nah, berarti kan ini terkait diskresi terkait pencatatan biaya research and development. Nah, kita tahu bahwa kalau di sini, ini noise dari standar akuntansi atau kebisingan dari aturan akuntansi. Kan noise itu adalah kebisingan dari suatu aturan akuntansi atau standar akuntansinya. Itu tingkat distorsi menurut standar akuntansi tergantung pada seberapa baik standar akuntansi yang seragam menangkap sifat transaksi perusahaan. Nah, salah satunya adalah si sangkos. Sangkos itu apa ya? Contohnya biaya research and development itu tadi. Maka jawaban yang paling tepat nomor 19 terkait diskresi terkait dengan pencatatan biaya itu adalah noisy dari standar akuntansi. Nah, kita lanjut ke nomor ke-20. Contoh noisy yang timbul dari proyeksi yang error yaitu ini kan contoh noisy yang timbul dari proyeksi yang paling error ya. Manajer membuat keputusan terkait dengan konvenen utang perusahaan. Ini bukan noisy dari standar akuntansi ya berarti. Tapi ini bagaimana manajemen itu memilih akuntansinya. Jadi kayak pilihan akuntansi dari manajemen gitu. Jadi ini bukan dari noisy yang timbul dari proyeksi yang error. Yang B, perusahaan melakukan diskresi terkait dengan pencatatan leasing perusahaan. Ini berarti bukan juga karena itu nggak ada fokusnya terhadap kebisingan dari suatu aturan atau standar. Nah, yang C, manajemen membuat judgement untuk pencatatan akuntansi terkait dengan kemungkinan pengumpulan pembayaran
dari pelanggan. Nah, ini nih ada kata-kata manajemen membuat judgement. Nah, di sini itu berarti terkait bagaimana manajemen itu membuat judgementnya untuk pencatatan akuntansinya. Itu kan berarti fokusnya dia adalah lihatnya adalah si standarnya, ya kan? Nah, kalau dia udah lihat si standarnya terus membuat judgement itulah sehingga itu noisy yang timbul dari proyeksi yang error. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin ini adalah video kedua, cukup sampai di nomor 20. Kita lanjut di video yang ketiga terkait pembahasan Pilgan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.